memilih antara dua pilihan, Heeh. bertahan dengan situasi hidup suami sakit menjadi ibu rumah tangga utuh, tapi tanpa punya masa depan. Oh. Atau saya memilih ambil beasiswa ini tapi bercerai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dunsana Info Sumbar, bertemu lagi dengan saya Nisa di program pilihan kita Perempuan Sumatera Barat Bercerita. Kali ini kita mengunjungi Ibu Novia Hertini di galeri beliau. Nah, kita mau berbincang banyak dengan beliau yang juga adalah fashion designer. Sebenarnya bukan hanya fashion designer nih. Kita mau bahas lebih detail. Banyak sekali, soalnya yang kita ketahui dari Ibu Novia itu banyak sekali prestasi yang beliau raih. Jadi untuk memberikan inspirasi dan juga motivasi bagi perempuan-perempuan yang ada di Sumatera Barat, kita akan berbincang lebih lanjut dengan Ibu Novia. Halo Ibu. Halo, Assalamualaikum pagi Uni. Selamat pagi. Iya. Ya Bu Novia, kita hari ini berbincang-bincang dengan Ibu. Kita terima kasih udah disambut di sini ya. Kita selalu mengunjungi perempuan-perempuan yang memang memberikan inspirasi bagi perempuan-perempuan di Sumatera Barat. Kenapa? Karena kita mengetahui banyaknya mungkin ya untuk di Sumatera Barat sendiri banyak perempuan-perempuan yang ingin berkarya tapi memiliki keterbatasan, entah itu waktu, entah itu kesempatan dan lain-lain. Nah, tapi sebelum kita lebih lanjut, kita mau tanya-tanya dulu sama Bu Novia. Boleh. Bu Novia, kalau kita melihat di sini ya, Bu Novia itu lahirnya di Painan. Iya, Ya, benar. di Painan. Iya. Nah, terus apakah memang tinggal di sana atau memang kampungnya di sana? Asal Ibu dari mana sih kalau boleh tahu? Painan Lumpo tempatnya, di Lumpo, Kampung Ampuan Lumpo itu adalah tanah tumpah darahku, istilahnya di situ tempat kelahiran ya. Jadi umur 4 tahun orang tua saya meninggal, ibu saya meninggal dan saya diboyong Ete ya, kalau di kampung namanya Ete ke Payakumbuh. Ya, jadi saya dari umur 4 tahun sampai dewasa di Payakumbuh. Oh, berarti memang sejak pindah tersebut memang tinggal di Payakumbuh. Tinggal di Payakumbuh, pulang ke Lumpo ataupun ke Painan itu setahun sekali ada. Kita pulang setiap hari libur, ya libur sekolah, ya kita selalu pulang ke kampung. Dan kemudian memutuskan untuk melanjutkan sekolah di SMK 3 Payakumbuh. Iya benar, jadi itu dilema juga itu. Kenapa Ibu kalau boleh diceritakan? Kalau orang tua saya tuh menyarankan saya masuk SPK ya, zaman itu sekolah keperawatan ya. Tapi saya memilih ke SMK, jurusan Tata Busana. Karena memang dari SMP itu, dari SD ya, SD SMP itu sering mengikuti, kalau dulu namanya fashion show ya, lomba ya, melenggak-lenggok di catwalk ya, itu memang udah hobi saya sih dari kecil gitu ya. Dan apalagi kalau nonton TV itu keluar Oki Asokawati ya, Ratisang atau Poppy Darsono desainernya, itu saya duduk diem itu di depan TV ngeliat tahun 80-an itu ya. Jadi memang kecintaan terhadap fashion itu memang sudah dari kecil gitu. Makanya memilih untuk jurusan Tata Busana. Tapi alhamdulillah saya itu dapat beasiswa ya. Jadi di SMP itu saya termasuk siswa yang berprestasi juga. Kalau memilih SMK itu beasiswanya bisa dipergunakan. Ya, jadi ada beberapa karena nilai termasuk nilai yang tertinggi juga. Jadi kita bisa memanfaatkan. Jadi itu beasiswa apa ya zaman itu. Pokoknya masuk ke sekolah negeri itu kita SPP dibebaskan. Selama prestasi masih bisa dipertahankan. Prestasinya ini apa nih? Dinilai ya. Akademik sih. Ya, gitu. Kalau di SMK berarti nilainya akademiknya tentu udah masuk karya ya? Atau gimana? Memang. Jadi karena kan dari SMP masuk ke SMK ya, dari SMK itu kita mempertahankan pertama nilai akademik secara keilmuan. Terus yang kedua nilai akademik dari sisi kompetensinya, keahliannya. Jadi harus imbang antara kebutuhan yang diinikan di sekolah menengah kejuruan gitu. Berarti sejak SMK itu sudah pernah membuat sebuah karya desain baju atau
SMK aja. Sebenarnya dari SMP itu saya udah bikin beberapa produk ya. Jadi kebetulan kami tinggal di dekat tukang jahit sih. Jadi untuk peragaan busana aja di SMP itu saya udah ngerancang baju saya sendiri untuk gaun malamnya. Ngerancang gitu. ya? Ngerancang, gitu kan. Orang mungkin nggak tahu lah bahasa ngerancang itu udah dari saya SMP sih sebenarnya. Jadi udah bikin ya mungkin di belakangnya terbuka terus ada ekornya panjang, udah macam-macam lah ide-idenya. Terus nanti bikin ikat rambutnya gitu ya, bikin aksesorisnya gitu. Jadi apa yang bisa kita manfaatkan dari sisa-sisa jahitan ya, nah itu kita ambil. Dan kita pun jual ikat-ikat rambut itu waktu itu, saya ingat itu waktu SMP saya bikin ikat rambut itu saya jual nggak salah 200 perak sih satu. Alhamdulillah bisa buat jajan ya gitu. Dari kecil sudah berbisnis dari kecil ya. Kalau soal bisnis dari kecil saya udah berbisnis, bisnis peternakan juga, gembala itik ya, gembala ayam semua. Jadi alhamdulillah jiwa dagangnya itu sudah ya, termasuk jual keripik itu udah dari SMP saya udah jualan. Sempat jual keripik juga di SMP, iya. Jadi bikin kacang tojin ya itu. Jadi orang tua saya ini kan guru. Nah, jadi ada kesempatan lah. Kalau saya kan pantang meluangkan kesempatan ya. Itu ada kesempatan ya udah saya masuk, kita bikin peye kayak peye bayam ya, raki gitu kan. Itu bikinnya seminggu sekali, nanti jualan. Nah, terus ada bebek ya, ada itik itu ada sekitar 60-70 ekor. Nanti itu satu hari kita ambil telurnya. Ya, ada sekitar 20-30 biji per hari. Kali ya waktu itu 200 perak satu ya. Per hari ya, per hari gitu kan. Nah, nanti sekali ya waktu itu saya usia sekitar 13 tahun ya, itu udah nyari misalnya ke dedaknya, kayak pakan ternaknya lah ya, itu udah kita godok gitu. Jadi supaya bagaimana nutrisi untuk si bebek ini juga bisa bertelur terus. Nah, itu udah saya alami dari SMP dan SMA, SMK gitu. Berarti maksudnya SMP, SMA, seusia sekolah itu sudah bekerja. Itu gimana membagi waktu dengan, maksudnya kan tetap berprestasi nih, tadi kan tetap dapat beasiswa gitu. Mungkin gini, karena orang tua saya itu termasuk agak sedikit disiplin dan saklek ya gitu kan. Tapi itu malah justru menjadikan saya seperti ini gitu. Jadi dia pagi itu harus bangun cuci piring ya, terus kasih makan ternak gitu ya. Terus nanti sore udah terjadwal semua gitu kan. Jadi pas sekolah ya sekolah gitu. Pas memang mengerjakan tugas dengan teman-teman itu kita mengerjakan tugas gitu. Berarti memang sudah ada ya timing-timingnya, maksudnya sudah untuk tertata. Satu hari rondon ya, kalau sekarang bahasanya rondon ya. Kalau dulu Iko Karajo kau setiap hari. Nah, begitulah. Jadi jadwal giling cabai itu ada. Jadi saya giling cabai itu udah dari SD. Setiap hari giling cabai, bagaimana giling cabai. Setiap hari ya? Karena untuk masak nanti orang tua saya, saya kan masak. Jadi tinggal godok-godok, ya udah ceng masak gitu kan. Jadi semua kebutuhan untuk memasak, iris bawangnya, iris semuanya, itu iris sayur-sayuran. Nah, itu kita yang ya udah terbiasa lah dari kecil, hidup yang terbiasa tertata. Terus yang kedua hidup yang terbiasa keras ya, membuat kita tahan banting. Itu sih yang saya lihat. Nah, kalau dilihat dari perjalanannya Bu Novia nih, setelah masuk SMK kalau nggak salah itu Bu Novia lanjut ke S-Mod ya. Itu gimana? Maksudnya apakah berkarya dulu atau belakangan lanjut sekolahnya atau gimana? Iya, jadi di SMK itu saya masih siswa yang berprestasi di SMA, level SMA, dan bisa memilih sekolah kuliah di mana saja gitu. Dan salah satu saya juga NEM tertinggi beberapa 3 NEM tertinggi ya se-Kabupaten 50 kota. Nah, jadi kita bisa memilih mau masuk ke kedokteran kah atau mau masuk kemana, ke UNAN atau kemana, bisa bebas itu. Namun impian saya tuh menjadi desainer. Betul. Tidak menjadi dokter gitu kan. Tapi orang tua saya berimpi saya menjadi dokter gitu kan. Tapi kan kalau misalnya jadi dokter, ini agak melenceng dong dari sekolah fashion jadi akhirnya dokter. Saya lari, kabur. Oh gitu. Saya kabur karena saya lihat untuk sekolah desainer itu memang mahal. Ya, sangat mahal sekali dan tidak akan terjangkau oleh istilahnya masyarakat seperti kita dengan kemampuan ekonomi. Keluarga saya cuma seorang pegawai negeri, guru SMP ya. Nah, akhirnya saya ke Padang. Ya, saya ke Padang. Ya, ke
bertemulah dengan seorang pria. Nah, pria yang akhirnya menjadi suami saya. Nah, gitu. Jadi dialah saya kemukakan karena memang dia belum menikah. Jadi dia usianya sangat jauh berbeda dengan saya. Dia melihat keinginan saya untuk sekolah mode, ya, itu dia dukung gitu kan. Dan akhirnya saya menikah tanpa restu keluarga. Ya, itu di Padang. Di Padang, dan dia memang salah seorang pengusaha top di zaman itu ya, sebelum krisis moneter itu. Jadi saya itu menikah di usia yang sangat muda sekali, di usia 17 tahun. Wah. Ya, suami saya umurnya 48 tahun, jadi beda 30 tahun kita. Luar biasa. Tapi ya alhamdulillah dia menuangkan dan membantu mewujudkan apa yang menjadi mimpi saya untuk sekolah di Esmod, ya. Untuk yang kedua untuk belajar bahasa Jepang, untuk belajar secara kontinu bahasa Inggris. Jadi dan juga termasuk untuk sekolah kepribadian, bagaimana cara berbicara, bagaimana semuanya itu etika kepribadian dia ikutin semua. Alhamdulillah dia bantu. Gitu. Berarti tadinya kan kata Bu Novia sempat ada penawaran beasiswa tuh, tapi itu untuk kampus-kampus tertentu aja ya? Iya. Maksudnya tidak untuk ke sekolah mode tadi ya? Tidak. Oh, untuk sekolah mode tadi nggak ada beasiswa berarti? Nggak ada. Berarti jadi, memang harus dengan biaya pribadi iya, dia masuk ada ke sana? Tiga pilihan sih waktu itu, UNAN, IKIP ya zaman itu, terus nggak salah satu di UGM. Nah, jadi ada 3 pilihan. Saya tidak satu pun, karena saya melihat ini ke modenya nggak ada itu. Sementara nggak ada jurusan waktu itu yang ada, berkaitan. Belum ada. Yang ada itu satu-satunya sekolah mode itu di Esmod di Jakarta dan di Jepang. Ya, jadi Esmod ini adanya di Asia cuma 2, di Jepang dan di Indonesia. Zaman itu tahun berapa? Tahun 98. 98. Ya. Nah, itu cuma ada 2. 2 di Asia cuma ada 2. Di Jepang dan di Indonesia. Tadi kan kata Bu Novia belajar bahasa Jepang juga nih. Apa sempat ke impiannya ke sana gitu. Awalnya mau masuk yang di Jepang itu. Mau masuk yang di Jepang, makanya belajar bahasa Jepang gitu. Kan. Akhirnya yang masuknya di Jakarta. Berapa tahun kalau boleh tahu itu kuliahnya untuk belajar itu desain? Memang. Tapi saya menikah itu suami udah mendukung, kita kan persiapkan diri bahasa Jepang ya, waktu itu di PNJJ ya namanya, kita private di sana. Tapi cuman beberapa bulan berlalu ya semuanya berubah. Gitu, yang saya impikan saya mau kuliah di Esmod gitu ya, saya mau begini itu buyar gitu. Karena 3 bulan siap menikah suami saya stroke. Gitu. Iya. Oke, so berarti tapi tetap Bu Novia sempat lanjut di Esmod itu. Jadi karena suami sudah tidak, istilahnya dari segala kemampuan ekonomi pun juga sudah terbatas ya, pas dibarengin dengan krisis moneter. Jadi saya tidak ngoyo memaksakan diri, saya menjadi ibu rumah tangga, merawat suami yang sakit ya, stroke. Dan saya sambil di situ saya menerima jahitan apa yang ada kemampuan di diri saya. Saya keluarkan, bagaimana saya bisa mencari, mendatangkan uang gitu kan. Karena melihat situasi ekonomi keluarga juga sudah sangat-sangat memprihatinkan ya. Kalau orang bilang udah jatuh tapai ya kalau bahasa Minangnya kita. Jadi usahanya yang ada itu di saat krisis moneter itu memang hancur lebur. Ya, karena dia main di konstruksi ya di zaman itu. Jadi ya terpaksa untuk memenuhi kehidupan ekonomi keluarga, suami yang sakit, saya berusaha untuk menerima jahitan ya. Terus saya juga bikin kue ya. Terus taruhin di warung-warung pagi hari, nanti siang atau sorenya udah diambil lagi, habis apa enggak gitu ya. Terus 1 kali seminggu saya bikin peye atau bikin kue yang bisa, kue kering ya, yang bisa kita jual per 1 minggu gitu. Nanti 1 minggu kita ambil lagi, ambil uangnya terus bikin lagi, seperti itu. Berarti di zaman itu sebenarnya mulai berkarya benar-benar yang bisa dibilang profit, komersil, bisa dibilang seperti fondasi awal. Fondasi awal. Nah, setelah Ibu terima jahitan-jahitan tersebut tuh kan berarti kan bajunya masih yang biasa tuh. Maksudnya desainnya desain biasa. Ya kan sekarang
Bu Novia ownernya Batik Lumpo nih. Itu gimana ceritanya dari yang tadi fashion, terus kemudian nerima jahitan yang nggak tahu nih apa zaman itu sudah kepikiran batik juga kah, dan kapan Bu Novia memutuskan untuk saya untuk fokusnya di batik gitu. Itu gimana sih ceritanya bisa sampai di batik? Panjang sih. Jadi gini, tahun 99 itu saya mulai terima jahitan ya. Dan saya mengikuti berita ya. Karena kan setiap hari kan zaman itu suami saya itu langganan haluan ya. Ada haluan sama Padang Express ya. Singgalang. Iya, Singgalang. Jadi setiap hari itu kan koran datang ke rumah. Terus saya baca, walaupun saya ibu rumah tangga saya tetap baca gitu kan, saya baca. Jadi ada itu peluang, ada kompetisi. Lomba rancang mode ya. Lomba perancang mode Kota Padang waktu itu tahun 99 itu. Saya ikuti. Alhamdulillah saya menang. Itu tahun 99 itu ya, lomba pertama langsung menang ya? Menang, juara 1 juara 1. Karena baju saya itu aneh menurut orang gitu kan. Sangat berbeda jauh dengan yang lain ya. Ya udah akhirnya saya ikutin lagi, dapat berita lagi, Ibu ada kompetisi lagi nih tingkat Sumatera Barat gitu kan. Saya ikut satu pasang. Nah, tapi disitulah saya memutuskan untuk mengangkat tenun Sumatera Barat. Awalnya dulu, setelah yang kain yang biasa, terus tenun. Tenunnya ini kainnya tenun silungkang. Jadi kain tenun silungkang itu saya jadikan sebuah karya fashion ya, dengan yang lumayan spektakuler ya waktu itu, sehingga orang menjadi takjub waktu itu. Jurinya ada Taruna Kusmayadi ya, pialanya masih saya simpan sampai sekarang. Luar biasa, itu tahun 2000 berarti, 2000 awal 2000 ya, tahun 2000. Terus ada Taruna Kusmayadi, Rizal Rais, ada Vincent Fak, ada Sofi, itu desainer kondang semua, jurinya dari Jakarta. Nah, berkat itu saya ditanya, dibilang dia kasihan dengan kehidupan saya, suami yang sakit. Waktu itu usia saya masih 19 tahun ya, 19 tahun. Dengan sebuah karya yang sungguh menurut mereka luar biasa, saya sendiri nggak yakin dengan karya saya gitu kan. Karena apa? Saingan saya itu waktu itu ada Chinese ya, ada mungkin sekarang masih hidup teman saya, ada Kotiong namanya dari Bukit Tinggi, itu dia luar biasa Chinese ya. Terus ada para sarjana tata busana di IKIP yang menjadi saingan saya. Sementara saya cuma anak tamatan SMK gitu kan, tanpa pernah mengenyam ilmu secara mode gitu ya. Ya saya cuma belajar menjahit. Kalau di SMK dulu kan belajar menjahit, merancang sih ada tapi tidak begitu fokus. Alhamdulillah itu baju saya kategori pria dan wanita menjadi juara 1. Dua-duanya? Dua-duanya. Luar biasa. Dan alhamdulillah lah di situ saya mendapatkan beasiswa tadi ke Esmod Jakarta. Jadi akhirnya tetap lanjut ke Esmod dengan cara yang berbeda ya. Tuhan sangat sayang ke saya ya, karena saya berpikir mungkin ini sebuah jalan, ini sebuah proses. Jadi saya melihat bagaimana kita menciptakan diri kita dengan segala kesabaran dan ketakwaan. Ya. Jadi mungkin tidak melalui dari sang suami, mungkin berkat dengan kegiatan bersosialisasi dengan masyarakat, menjaring networking ya, kita bisa menghantarkan kemauan kita, apa yang kita impikan ke titik tujuan kita. Luar biasa. Ya. Jadi akhirnya tapi sampai lulus nih di Esmod jadi setelah Alhamdulillah, pertama itu saya dapat itu kursus singkat. Jadi fashion design. Jadi memang mendesain itu selama 60 hari. Ya. Nah, cuman di situ dilema. Ya. Jadi saya ikutin walaupun keluarga tidak setuju ya, karena saya tinggal dengan keluarga suami ya, ada mertua dan kakak-kakak ipar. Karena suami juga di saat itu lagi memang separuh badannya nggak bisa digerakkan ya, karena di usianya udah 50 juga, jadi memang sudah butuh perawatan intensif gitu kan. Tapi yang penting saya bertanya kepada para ustadz ya, setiap istri kalau mau untuk beraktivitas atau untuk berusaha, yang penting izin suami. Iya. Ya, alhamdulillah di kala itu suami saya mengizinkan. Alhamdulillah. Ya. Nah, terus saya mengikuti terus ajang kompetisi sampai tingkat nasional. Dan tingkat nasional itulah yang menjadi dilema besar, menjadi perubahan besar di diri saya. Kenapa Ibu bilang dilema?
padahal kan sudah upgrade nih, sudah naik ke level berikutnya. Kenapa kok jadi dilema? Gimana ya, mungkin kalau orang berpikir ini semacam telenovela ya menurut mereka, tapi buat saya ini sebuah proses dari perjuangan hidup ya. Jadi di tahun 2003 itu, 2003, ini 2 tahun saya berproses lagi setelah mendapatkan ilmu pendidikan di Esmond ya. Saya berusaha apa ilmu yang saya dapat tadi saya terjemahkan. Saya mengambil jahitan di beberapa rumah mode di Sumatera Barat waktu itu ya. Dan saya pun dipercaya sebagai desainer. Dan alhamdulillah saya masih pengen lagi untuk mengenyam pendidikan di Esmond-nya, tapi yang regulernya. Nah, di kala itu yang paling tinggi reguler 1 tahun gitu. Dan saya mengikutilah ini kompetisi tingkat nasional, yaitu diadakan oleh Femina Group. Ya, jadi saya ditelepon sama Ibu Ria Alisa Bana, kamu bagus nih ikut. Nah, jadi kita kirim desain. Saya kirim desain, waktu itu desain kita bukan zaman kayak sekarang, bukan pakai visual. Jadi memang sketch pakai manual. Tulis pakai tangan. Ya, jadi saya tuh mengangkat tenun silungkang. Ya, tetap tenun silungkang, dan alhamdulillah saya menjadi pemenangnya juga di tingkat nasional. Luar biasa ya Bu Novia, ini menang terus nih kalau kompetisinya. Alhamdulillah. Nah, disitulah dapat beasiswa untuk di Esmond reguler. Setelah menang yang tenun yang Sumatera Barat ini. Berarti setelahnya baru kemudian udah sampai batik nih ceritanya. Belum batik jauh lagi. Masih jauh. Berarti setelah Bu Novia dengan tenun ini, Bu Novia sempat menenun juga nggak sih maksudnya? Atau memang ambil tenunan yang sudah jadi baru kemudian dirancang? Atau gimana sih Bu? Iya. Yang selama dengan tenun ini berapa tahun Bu Novia dengan? Apa masih sampai sekarang dengan tenun ini? Jadi saat saya pulang ke Padang, saya dapat beasiswa nih. Nah, jadi dilema. Jadi keluarga tidak mengizinkan untuk ngambil beasiswa S1 tahun. Yang setahun itu. Ya, jadi memilih antara 2 pilihan, bertahan dengan situasi hidup suami sakit menjadi ibu rumah tangga utuh, tapi tanpa punya masa depan. Atau saya memilih ambil beasiswa ini tapi bercerai. Ya, nah ini ya sulit sekali pilihannya. Pilihannya. Jadi saya berbicara begini, saya tanya sama suami, saya mau izin kerja untuk kuliah untuk 1 tahun. Ya, setelah 1 tahun itu nanti saya akan kembali menjemput kamu. Ya, tapi izin nggak saya untuk untuk mengambil pendidikan ini. Yang penting kalau izin suami saya pergi, tapi kalau tidak izin suami saya tidak pergi. Ya, alhamdulillah beliau mengizinkan saya. Diizinkan ya. Diizinkan walaupun keluarganya menentang. Penting suami izin nih. Penting suami izin, dan kita dipaksa untuk bercerai. Tapi tidak ini kan bercerai. Jadinya bercerai dan tanpa menuntut apapun ya. Sampai sekarang saya sering melihat surat itu. Begitu bodohnya ya. Selama sekian tahun kita merawat dia, dia disuruh kita pergi dengan tangan kosong dengan baju yang menempel di badan. Ya, padahal kan sudah diizinkan oleh suami, Bu. Tapi saya bersyukur. Kenapa? Waktu itu saya bilang, saya bodoh, saya nggak dapat apa-apa gitu ya. Tapi saya sekarang bersyukur. Kalaupun saya diberi sedikit, pasti dia akan berbicara panjang keluarganya. Betul. Tapi alhamdulillah sekarang ya, saya itu berdiri dengan kaki sendiri dengan keringat saya sendiri. Betul. Berarti sampai selesai dong akhirnya Bu Novia yang sampai selesai. Yang ini 1 tahun itu. Dan setelah itu tinggal di Jakarta atau kembali lagi ke Sumbar? Enggak, kembali lagi ke Sumbar. Nah, saya mulai merintis. Ya, mulai dari nol kembali dengan desain yang awal atau dengan yang tenun tadi? Tetap saya konsisten. Saya orangnya konsisten. Enggak pernah apapun orang nawarin bikin ini begitu, saya tidak. Karena saya berharap waktu itu tenun Sumatera Barat itu menjadi sebuah karya seni yang bisa begitu nilai jualnya bisa mengangkat perekonomian. Gitu. Jadi terus saya berinteraksi dengan tenun, dan akhirnya banyaklah kabupaten kota memakai saya sebagai narasumber. Nah, disitulah sumber kegiatan-kegiatan saya ya. Dari tahun 2006 itu sudah mulai dipakai oleh beberapa instansi pemerintah sebagai konsultan ataupun pembicara ya dunia pertenunan, dan saya pun mempelajari secara sungguh dunia pertenunan di Sumatera Barat. Bahkan untuk belajar nenunnya juga sempat. Menenun juga. Jadi dari segi cukit motifnya ya, terus
pakannya, ya sisirnya, ya, terus motif, desain segala macam kita beri pemahaman kepada masyarakat, para pelaku IKM tenun yang ada di waktu itu saya di Sawalunto fokusnya. Oh, Sawalunto. Iya, di zaman Pak Emran Nur sebagai wali kota. Nah, akhirnya kita bikin sebuah nama, itu adalah Restorasi Songket Silungkang. Itu di belakangnya saya. Oh, luar biasa. Berarti selama berapa tahun itu Bu untuk yang 5 tahun. Silungkang itu? Oh, ya, 5 tahun. Jadi terakhir itu begitu Pak Emran selesai, dia adakan sebuah kegiatan itu namanya Restorasi Songket Silungkang. Nah, tadi Bu Novia bilang kalau di Silungkang 5 tahun ya dengan yang Pak Wali pada zaman itu. Iya. Setelahnya Bu Novia sampai sekarang masih dengan tenunan atau masih dengan yang di sana, atau memang sudah selesai di sana terus kemudian pindah ke tenunan yang lain gitu. Kan kita tahu ya tenunan kayak nggak cuma di Silungkang aja sekarang ya Bu ya. Kayak ada di daerah lain juga gitu. Apa Bu Novia juga ekspansi ke daerah lain? Jadi memang saya juga bergerilya ya. Bergerilya di sana itu berbagi ilmu bagaimana sebuah produk kerajinan ini memang tertata baik dari segi pewarna ya. Terus komoditi unggulan juga kita inovasi gitu ya. Terus tentang desainnya update gitu ya. Apa yang dimau oleh customer sekarang itu gitu. Jadi saya bukan di Silungkang aja, saya juga pembinaan di Unggan ya. Karena itu tenun Unggan. Saya juga di Songket Halaban. Saya juga di Songket Halaban itu di 50 kota di kampung tempat saya besar ya. Dan juga beberapa daerah penghasil tenun dan songket gitu ya. Nah, tapi itu secara kedinasan ya. Itu mitra kami dengan Dinas Perindustrian ya. Namun di tahun 2011. Nah, 2011 itu saya berusaha di akhir restorasi itu berusaha menjadikan tenun ini bagaimana bisa meningkatkan perekonomian. Karena kalau handmade ya itu mungkin pasarnya terbatas. Ya, satu lagi yang akan bisa menghasilkan uang itu bukan pelakunya, ya, tapi para tengkulaknya atau para pengumpul ya, resellernya lah ya kalau ini. Tapi si pengrajinnya sendiri nggak istilahnya secara ekonomi mereka itu tidak mencukupi gitu kan. Saya tuh kepengen ada sebuah industri tenun ya, yang mana pasar yang paling besar itu adalah ready to wear. Yang dipakai harian. Ya. Kalau tenun ya tapi tenun, tapi bagaimana menciptakan ide itu ya saya ungkapkanlah kepada para petinggi di kala itu dan kepada para pengrajin dan segala macam bagaimana membuat sebuah tenun alat tenun ini sistem komputerisasi. Cuman ide saya ini bertepuk sebelah tangan gitu. Kenapa Bu? Karena dalam pengertian orang-orang beranggapan itu handmade jangan dijadikan industri. Ya. Tetap harus ini ya. Harus. Jadi kita sebenarnya nggak boleh idealis banget sih gitu kan. Kalau kita idealis kita nggak akan berkembang. Ya kita harus mengikuti tren teknologi. Betul. Kayak seperti sekarang kan teknologi. Saya sudah berpikir itu tahun 2011 itu saya sudah berpikir bagaimana sistem digitalisasi ini sudah diterjemahkan. Di dunia pertenunan, ya. Tapi ini berlawanan. Nah, disitulah saya berpikir dan saya bentrok dengan ada satu problem juga. Saya bentrok dengan Pemko Sawalunto. Ya, waktu itu dengan dinas secara kedinasan dan akhirnya saya menjadi sebuah tekad saya. Udah mungkin perjuangan saya untuk tenun mungkin bisa sampai di sini. Berarti berhenti sampai sana berhenti dulu. Tahun 2011 itu saya berhenti di tenun. Berarti dari sana karena memang rasanya itu tidak ada upgrade ya Bu ya? Iya, tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan gitu, saya pikirkan. Saya beri keinginan itu ada sebuah mass product ya, yang itu yang akan mengangkat perekonomian. Betul. Ya, jadi kita sesuai dengan teknologi digitalisasi. Nah, tetapi
kita udah bikin klinik desain di Sawalunto itu. Kita udah melakukan pewarna alam gitu kan. Kita sudah bikin desainnya sedemikian rupa, pewarna yang bagus, komposisi warna yang bagus gitu. Nah, tapi kalau kita memaksakan untuk cuman produknya ini handmade, itu tidak akan berdampak kepada masyarakat IKM, pengrajin tenun gitu. Yang akan dapat itu para pengumpul tenun, resellernya gitu kan. Karena mereka yang bisa mengatur harga dan mereka yang langsung ke konsumen. Ke konsumen gitu. Nah, itu buat saya itu tidak adil sekali gitu. Betul. Tapi kalau dengan adanya mesin sistem komputerisasi yang aturannya dia 1 minggu bergaji di kala itu 150.000, dengan adanya sistem komputerisasi mereka bisa bergaji 300.000 1 hari. Tapi itu tetap ada proses mereka menenunnya yang terbantu oleh si sistem digital ini apanya sebenarnya? Jadi untuk cukit bikin motif itu manual. Tapi untuk menjadikan hentakan helai per helai benang itu udah sistem sudah otomatis langsung. Jadi kita tidak menggunakan kaki kita nggak perlu bergerak. Gitu. Jadi pas di saat motifnya pas di situ ada motif udah mereka sistem pakai cukit tetap handmade. Tetap handmade tapi dibantu oleh sistem komputerisasi gitu. Berarti sebenarnya tidak sepenuhnya dong ya untuk menghilangkan keotentikan si tenun ini sendiri. Benar. Gitu. Berarti sampai di sana Bu Novia merasa kayak kayak gimana gitu ya, kayak terzolimi, terus beberapa tidak dibayar ya. Jadi ada bentrok ya, hati kecil saya itu. Naluri saya tidak nerima gitu. Kita sudah mencurahkan semua yang kita yang ada gitu kan. Dan akhirnya saya merenung. Mungkin udah berarti kan 10 tahun ya. Dengan 10 tahun dengan si tenun mungkin belum jati diri saya di sana. Ya, akhirnya di saat itu datanglah polemik batik Tanah Liat waktu itu. Itu batik Tanah Liat itu baru lahirnya tahun segitu ya Bu ya? Enggak, sudah lahir, sudah ada. Jadi ada kisruh waktu itu. Nah, jadi saya berpikir ya, saya melihat saya mencari histori, mencari cerita dan sejarah dari mana sumber batik ini dulu sebenarnya. Dan ketemulah saya sejarah selama 2 tahun saya pelajari. 2011 itu sampai 2013. Ternyata batik itu ada di pesisir pantai. Sudah lama? Sudah lama, dari zaman Belanda, Jepang. Itu sudah ada. Berarti batiknya tidak hanya di Jawa berarti? Tidak, jadi ada di pesisir pantai Sumatera. Ini ada. Sumatera. Ya, nah kalau kita lihat di sini berarti batik itu ada dari wilayah pesisir selatan, Kota Padang. Ya, jadi daerah pesisir pantai. Dan kita lihat para petinggi ya kerajaan Minangkabau itu mereka pakai batik dari dulu. Dari dulunya. Gitu. Berarti Sumatera Barat ada batiknya dong. Betul. Nah, di waktu orang gonjang-ganjing batik Tanah Liat pada diributin, ini punya si A, ini punya si B gitu kan. Saya panggillah teman saya. Namanya Haris Satria. Jadi Mas Bro, kita ini di zaman itu kita baru mau mengangkat Sumbar Kreatif nih waktu itu. Sumbar Kreatif sebenarnya tahun berapa sih kalau boleh tahu? 2016 kalau nggak salah. Udah lama juga berarti ya. Jadi kita lihat dulu ya, kita lihat. Nah, terus sama teman saya ini punya potensi. Tapi saya mau ngangkat kampung halaman saya. Nah, karena saya melihat ke sana itu, saya pulang kampung ya tahun 2013 itu nenek saya meninggal. Nenek saya meninggal, saya pulang kampung, jadi dibilang lah, ini ada sedikit tanah ya, yang tergadai lah gitu. Jadi saya ambil, saya bikin peternakan di situ, peternakan ayam broiler dan juga peternakan sapi, dan juga ada sektor pertaniannya. Nah, dari situ saya menemukan di hutan belantara itu potensi yang sangat luar biasa. Potensi apa ini Bu? Nah, jadi potensinya itu ada gambir, ada tumbuh-tumbuhan yang sangat bisa dijadikan peluang sebagai industri tekstil, menjadi pewarna. Nah, jadi saya berangan waktu itu orang belum bercerita herbal, saya sudah memikirkan herbal waktu itu gitu. Jadi ada tekstil herbal gitu kan. Nah, akhirnya saya ajak masyarakat untuk ayo kita kumpulin tuh anak-anak gitu kan.
untuk mencari misalnya kayak buah sikadudu, ya. Ada kulit jengkol, ya ada pokoknya yang limbah-limbah lah. Saya ingat waktu saya SMP itu saya ngumpulin limbah juga, jadi sama kejadian di saat itu ya, kita kumpulin limbah dan kita jadikanlah menjadi ekstrak pewarna. Ada 12 itu. Dari semua yang ada di hutan itu? Di Lumpo tadi. Di Lumpo itu jadi 12 warna? 12 warna, 12 macam gitu ya. Nah akhirnya saya gandeng teman saya untuk ini kita mencari untuk pelatihan membatik, karena di Lumpo itu orang nggak kenal batik. Justru nggak kenal batik ya Bu ya? Tidak pernah mengenal batik dan tidak pernah seumur-umur memegang canting. Gitu. Tapi tadi kata Ibu kan sejarahnya itu di pesisir tuh. Pesisir, iya. Tapi orang pesisir itu nggak pernah tahu. Mungkin dulu ada, ya, tapi mungkin dengan tidak dilestarikan, jadi itu akhirnya hilang. Gitu. Nah, akhirnya kita mencari door to door ke kantor. Kantor gini semua, nggak ada anggaran. Akhirnya ya udah, saya bertekad ya, masyarakat yang tidak punya penghasilan dari batik ini bisa memiliki penghasilan khusus untuk ibu-ibu rumah tangga. Ya akhirnya saya bilang kumpulkan 45 orang dengan wali nagari, ibu-ibu ini mau nggak dilatih untuk ngebatik. Mereka apa tuh membatik? Apa tuh membatik? Nah gitu kan, terus saya bilang ya membatik itu kita melukis di atas kain, memakai medianya lilin, bilang gitu kan. Dipikirnya lilinnya lilin untuk lampu, kan. Nah tapi saya bilang kita latih, tapi mohon maaf saya tidak bisa memberikan intensif ataupun honorer gitu kan. Tapi saya menyediakan tenaga ahli, bahan baku dan konsumsi. Gitu. Akhirnya 45 orang itu antusias. Mau ibu-ibu ya, mau dan berjalanlah kita beberapa kali pelatihan dan juga ikutlah teman-teman kami dari Sumber Kreatif waktu itu. Dan gayung bersambut juga dengan Dekranasda dan Pesisir Selatan, Ibu Lisda, Joni. Nah, mulailah berkembang terus berkembang dan alhamdulillah sekarang bisa seperti ini. Berarti itu tahun berapa tadi Bu? 2000? Mulai 2003 kita berproses dan 2016 meluncing. Lama ya? Meluncingnya belum secara resmi. Sekarang sih Batik Lumpo ini belum pernah launching secara resmi, tapi kita sudah mulai 2016 tuh untuk memasarkan ke masyarakat. Oke, berarti butuh proses yang panjang ya Bu ya, untuk dari berapa tadi? 2013 sampai 2016 yang tadinya dari tenun. Bentuk batiknya Batik Lumpo itu sendiri yang ini atau ini? Nah, yang sebenarnya batik ini kan ada banyak nih Bu, namanya ada banyak yang dari Jawa, batik Kalongan, batik. Karena kita juga punya banyak, sebelumnya kita juga ada nih batiknya yang canting itu batik apa? Canting Buana. Nah, jadi itu kan ada nama-namanya, berarti punya ciri khas. Jadi untuk Batik Lumpo ini sendiri, ciri khasnya itu sebenarnya yang membedakan satu batik dengan yang lain itu apa sih Bu? Apakah memang bahan bakunya? Kan tadi kan warnanya kalau kata Ibu tadi dari sana tuh otentiknya aslinya dari sana gitu. Apakah memang itu masih dikembangkan? Karena Ibu kan di sini nih di Padang. Gimana tuh? Bisa ini nggak Bu? Bisa diceritakan Batik Lumpo itu keunikan yang dia miliki dibandingkan batik yang lain itu apa? Di sini kalau saya melihat ya, Batik Lumpo, orang bilang Batik Lumpo mahal. Itu identik, itu brandnya sudah. Kenapa seperti tahu itu? Juga saya gitu kan. Saya perasaan saya juga nggak jual mahal-mahal amat. Banyak orang yang jual lebih mahal dari gitu saya gitu. Tapi kok orang merasa Batik Lumpo, iya itu batiknya yang mahal, gitu. Tapi saya berpikir sekarang begini, prinsip saya bukan jualan kain. Oke. Jualannya jual seni kreativitas. Nah, jadi di Batik Lumpo pun kita, saya lebih mengangkat secara garis besar itu adalah ukiran rumah gadang. Itu yang jadi ciri khasnya. Ciri khas, Jadi mungkin orang ada brand tertentu. Kalau saya lebih ke ukiran rumah gadang. Jadi orang tidak boring. Jadi apalagi batik tulis kita ya, itu satu desain itu cuma satu. Satu desain. Dan saya pun tidak pernah, kalau seorang petinggi sudah memakai, saya tidak akan memberikan lagi kepada orang lain. Berarti artinya, misalnya ada nih salah satu
bapak ibu yang pesan di sini gitu. Kayak tadi kan satu pasang gitu. Berarti kita tidak akan menemukan baju yang sama di tempat lain dipakai oleh siapapun ya. Berarti emang punya beliau aja gitu kan. Nah, disitulah timbul ide-ide kreativitas kita terus. Tapi kalau produknya ya berbeda dengan untuk mass product ya. Kalau mass product misalnya untuk satu desain 2000 lembar, 1000 lembar itu berbeda. Itu lebih pasarnya ke uniform. Nah, itu pun kita jalani. Jadi kita di Batik Lumpuh sendiri ada pasarnya ini untuk kacang goreng istilahnya gitu ya, tapi kuotanya besar. Ada yang medium ya, itu untuk level uniform. Berarti yang ibaratnya untuk seragam kantor, perusahaan-perusahaan swasta gitu kan. Terus ada lagi yang eksklusif. Itu yang desainnya cuma satu. Nah, desainnya yang cuma satu gitu. Tapi kalau saya pikir harganya relatif kok. Nggak terlalu mahal, tapi identik orang bilang Batik Lumpuh itu mahal. Mungkin ini sebenarnya mahalnya bukan harga, mungkin dibilang ya, mungkin image-nya mahal mungkin ya. Gitu ya. Karena mungkin gini, sama orang masuk ke butik saya, Novia Hartini fashion designer. Aduh, takut masuk ke sana kayak mahal gitu. dari tampilannya kan. Iya, jadi orang kelas gitu. Orang masuk ke sini nggak usah lah, nanti dompet kita nggak ada gitu kan. Sebenarnya sih tidak. Jadi saya pun di sini saya welcome dengan konsumen saya, termasuk untuk di bagian fashion design ya. Saya bilang Anda punya budget berapa, nanti disesuaikan. Tapi kalau misal budgetnya besar ya mau yang eksklusif ya ini yang saya tawarkan. Kalau cocok ya sudah gitu. Ya alhamdulillah saya juga pernah jual sebuah produk dengan nilainya 400 juta. Wow, itu yang beli siapa tuh Bu? Maksudnya apakah memang dari Indonesia apa dari luar? Dari Indonesia. Kalau dari luar lumayan, ada satu lembar batik sampai 20-30. Luar biasa. Itu satu lembar. Satu lembar. Makanya tuh Bu image-nya jadi naik gitu ya. Tapi kayak padahal saya nggak pernah ini di media loh, ini loh karya saya dihargai segini, tidak. Jadi saya sebenarnya lebih fleksibel aja. Saya mengikuti maunya konsumen seperti apa. Ya mungkin dengan Bu Novia bikinin dong dengan budget yang 1 juta atau 2 juta, oke, kita bikinkan. Tapi tolong dong dibikinkan, saya mau yang begini, saya sendiri mau yang wah yang begini, banyak lah gitu ya. Ya kalau orang bilang ya ini di sini showroom baju atau showroom mobil gitu kan. Ya kalau saya sih no problem gitu, karena di sini saya bicara dengan konsumen karena seni itu tidak ada bandrol. Betul, sesuai dengan keinginannya mereka menggunakan produk itu, betul sekali. Nah kalau warna-warnanya kan banyak nih Bu. Ini warnanya yang konsisten dengan warna Batik Lumpuh yang Ibu bilang tadi, yang ngambil dari gambir, dari tanaman-tanaman yang ada di Lumpuh tadi. Memang konsisten itu atau memang ada tambahan lainnya kayak warna apa gitu? Nggak ada? Ada, sebenarnya memang kalau saya egoisme ya, itu saya harus bertahan sebenarnya di warna-warna itu. Tapi, nah setiap saya keluarkan produk ya, untuk secara mass produk itu nggak bisa diterima pasar. Oh gitu. Ya, karena untuk pewarna alam ya tidak akan bisa sama sesuai dengan keinginannya mereka. Betul. 2 tahun itu saya suka ribut dengan konsumen. Dibikin misalnya 40 lembar, itu 40 beda-beda gitu. Jadi saya pusing sendiri, akhirnya konsumen komplain terus gitu kan. Tapi ada yang seneng gitu. Karena unik jadinya masing-masing gitu. Dia memang dari satu konsep warna, tetapi bervariasi. Kalau saya sih senang, cuman konsumen saya, Bu Novi kok nggak jadi sama? Kita kan maunya seragam, maunya sama gitu kan. Akhirnya saya muter otak. Jadi akhirnya kita kolaborasi ya, warna alam dengan sintetis ya. Akhirnya barulah 2017 itu tidak terjadi lagi komplain ya dari konsumen. Karena untuk yang pengen pernah gitu, itu dipulangin loh Uni. Dipulangin ada ya sekitar 50 lembar, kan lumayan duitnya ya. Dipulangin. Terus saya bilang saya mau bikin apalah ini lagi karena sudah jadi gitu kan. Nah, akhirnya di situ saya belajar. Jadi saya tidak boleh idealis ya, karena kalau saya kekeh dengan pewarna alam yang notabene ilmunya belum
ya belum seperti yang saya kuasai seperti ahli-ahli kimia lainnya gitu kan. Makanya saya berusaha berteman, menjaring networking dengan teman-teman di Kemendristek ya. Terus juga di BPPT ya, teman-teman bagaimana mereka bisa berbagi ilmu, sharing dengan kita. Supaya nanti tetap warna yang diinginkan konsumen itu tetap bisa dari alam gitu ya, Bu ya. Nah, kendalanya saat saya masuk ke warna sintetis, itu ada warnanya, kadang saya mau warnanya coklat, jadinya krem. Gitu. Saya maunya coklat, jadinya hitam, gitu kan. Terus saya pikir, aduh mau gimana? Akhirnya bicara dengan suami ya udah kalau begini kita harus belajar pewarna ke Pulau Jawa. Nah, di saat anak-anak saya liburan, ya saya memutuskan untuk belajar pewarna sintetis dan pewarna alam di Pulau Jawa, yaitu di Danaradi dan di Batik Keris. Nah, sehingga batik-batik saya hampir mirip dengan, karena suhu saya di sana gitu kan. Makanya orang bilang ini kok kayak batik Danaradi, kok kayak batik Keris, karena saya belajar di sana. Jadi style-stylenya masih dapat. Ya ini kan kalau batik-batik Danaradi kan selalu ada sogan apa gitu. Jadi karena saya belajar pewarna di sana. Tapi nanti mungkin yang membedakan kayak yang motif, rumah adat gitu. Jadi ini motifnya ini pantai ya, ini ada rumah gadang, ini ada masjid lama ya, ini ada Kudo Padati Kabau Padati ya. Jadi ini punya histori semua di sini, dan saya kasih sentuhan-sentuhan modern. Ya, seperti ini kan ada siriah gadang ya. Tapi tetap ada rangkiang. Tetap ada rangkiang ya, ada pucuk rebungnya gitu ya. Jadi kita tetap menyampaikan ukiran kearifan lokal ya. Kita bagaimana kita bercerita ke anak-anak kita nanti, oh ini siriah gadang artinya apa, oh ini ada itik pulang patang artinya apa, nah ini ada kaluak paku kacang belimbiang itu artinya apa. Itu tetap gitu. Dipertahankan hampir di semua desain Ibu semua ya? Di desain pasti ada, makanya saya di sini bukan jual kain, tapi berjual desain dan berjual historinya. Ya. Gitu. Ini bikin beda loh. Luar biasa. Oke. Iya. Jadi bisa dibilang nih, kalau yang di sana kan ada kayak yang harimau dan pokoknya ada motif-motif lain. Ya. Itu filosofinya mirip Bu ya. Jadi itu atau requestnya konsumen. Request, nah benar. Jadi makanya saya itu tidak mau idealis. Ya, saya menerima masukan dari konsumen. Nah, jadi ada beberapa konsumen saya, Bu Novi bikinin dong saya kan dari perguruan silat. Ini nih katanya. Saya mau dong gitu kan. Ya udah kita bikin, dia minta bikin harimau Kuranji. Jadi apa cerita di balik harimau Kuranji itu? Nah, kita bukan jual desain harimaunya, tetapi menjual cerita di dalamnya. Berarti sebenarnya di dalamnya gimana Bu? Ternyata itu laku keras gitu kan. Tapi saya juga terbatas membikinnya karena saya melihat kalau terbatas itu kan kita bisa menjual eksklusif gitu. Betul. Kan, dan itu setiap ada harimau banyak yang gandrung, Bu Novi ada lagi nggak harimaunya gitu kan. Terus seperti ada naga, kita ngambil dari di sini histori dari Gunung Nago. Berarti dari sebenarnya filosofi alam di sekitar sini ya Bu, jadi memang alam yang menjadi sumber inspirasi saya. Luar biasa. Nggak kepikiran sih, biasanya mikir batik itu kan cuma kayak desainnya kayak bunga-bunga, tumbuh-tumbuhan gitu. Tapi saya bercerita juga di dalam baju itu ya. Apapun yang dipakainya, kemana orang ini pergi, ya anggaplah dia pergi kemana. Pokoknya di luar itu Sumatera Barat, itu bajunya sudah bercerita banyak. Bercerita banyak. Ya, apalagi waktu salah satu pangeran di Brunei, dia juga menyenangi semua karya-karya saya ya. Dan dia itu malah bagaimana saya itu menciptakan produk di alam di negaranya dia gitu. Pernah berarti Ibu desain juga untuk yang bukan kearifan lokal Minang ini? Sudah. Okay. Jadi cuman karena masalah pandemi ya, jadi barang kita secara ini nggak bisa masuk. Terus yang kedua, karena sekarang di negara mereka berlaku itu fashion halal. Ya. Berarti kita harus ngambil sertifikasi halal dulu, baru kita bisa masuk pewarna. lagi. Siap. Gitu. Jadi ya sesuai lah dengan impian
pemerintah kita ya, setiap barang kalau saya melihat bukan cuma makanan aja yang punya sertifikasi halal ya, tapi di sini produk fashion ataupun kriya ya, itu memang memiliki sertifikasi halal. Ya. Biar nanti sholatnya juga enak ya. Iya, karena jadi pertama saya melihat, saya kan juga belajar nih ya dari beberapa desain saya, seperti harimau itu kalau secara Muslim nggak bisa dibilang kategori itu halal. Iya, betul fashion. Karena kita nggak boleh menggambar binatang ya, ataupun begitu, makhluk yang bisa bergerak gitu kan, walaupun itu cuma gambar saja gitu kan. Nah, tetapi terkadang konsumen kita meminta begitu. Nah, kalau kita idealis, kita nggak mau ya kita lari dong konsumen kita. Nah, kita bagaimana sekarang itu fasenya saya itu fase mempertahankan. Ya, mempertahankan bagaimana dalam situasi kita bertahan, tapi level kita tetap naik, grafik kita tetap naik. Nah, itu sangat jauh lebih susah lagi perjuangannya ya. Kalau kita merintis ya. Ya, memang naik. Ya. Tapi sekarang bertahan tapi grafiknya naik gitu. Nah, itu kadang saya berpikir saya harus belajar kemana gitu ya. Tapi saya di sini kalau mau tidur tuh saya suka baca atau saya lihat searching apa sih teknologi yang bisa kita upgrade untuk meningkatkan, mempertahankan, menaikkan grafik dari kegiatan industri kita. Dan alhamdulillah sekarang insya Allah ke depannya kita sudah memiliki peralatan yang sesuai dengan yang update sekarang dengan digitalisasi. Wah, luar biasa. Gitu. Berarti ibu-ibu yang di Lumpo tadi tetap masih ini ya Bu, maksudnya masih tetap ada nggak yang bikin berarti home industry ya jatuhnya, apa sih yang di sana itu tetap berjalan? Masih berjalan, malah saya itu bangunkan mereka sebuah rumah, ya rumah sangat sederhana untuk mereka beraktivitas. Oh, memang berarti sudah ada pusatnya juga di situ. Tapi saat sekarang itu di sana kita kan masih sewa ya. Tapi alhamdulillah sekarang kita sudah punya lahan kurang lebih itu di 4,5 hektar ya. Itu nanti akan menjadi klaster ya, kawasan perkampungan batik Lumpo, yang mana di situ ada rumah gadang ya, yang mana di situ juga ada pusat edukasi, sosialisasi secara B2B bisnis ya. Jadi pusat destinasi juga. Nah, jadi banyak impian ya. Iya. Nanti ada workshopnya sendiri di sana. Ada workshopnya sendiri. Oke, luar biasa. Itu impian, tapi sedang berproses. Mohon doa dan dukungan. Amin. Dan dengan hal itu semua Bu Novia mencapai prestasi-prestasi ya. Tadi kan kita sempat nih lihat ini Piala Upakarti. Terus yang baru-baru ini dari TVRI ya, dari Padang TV. Padang TV, mohon maaf, Padang TV. Itu penghargaannya untuk batik juga atau untuk perempuan atau apa yang baru-baru ini Ibu dapat penghargaannya? Iya. Jadi dari apresiasi dari Bapak Presiden Jokowi ya, saya mendidik masyarakat. Upakarti itu dalam kategori pengabdian terhadap masyarakat di bidang batik dengan pewarna alam, memanfaatkan komoditi lokal kan itu. Namun di sini yang membuat Upakarti itu tidak pernah menggunakan anggaran pemerintah. Ya, jadi saya memang melatih masyarakat, ibu-ibu khususnya ibu-ibu rumah tangga dengan segala kekurangan dan kemampuan saya. Ya, dan saya tidak pernah merengek kepada pemerintah, cuman meminta kepada pemerintah sebuah regulasi untuk memakai produk lokal. Ya, nah disitulah apresiasi dari 19 kabupaten kota tersaring dan saya dapat 2 orang maju ke nasional, 1 dari 50 kota, 1 dari pesisir selatan. Saya mewakili pesisir selatan, membawa nama Provinsi Sumatera Barat. 1 tahun proses penjurian, terjaringlah dari 34 provinsi, masing-masing provinsi mengirim minimal 2 ya, dengan ratusan peserta, mengerucut, akhirnya mengerucut sampai 34, maaf. Dari 34 nanti itu ada setengahnya lagi, 13 orang, tapi 1 orang gugur, jadi 32. Nah 32 inilah yang kita mengikuti coaching yang sangat luar biasa, penjurian secara online, offline ya, dan begitu banyak pertanyaan, saya melihat saya udah minder. Karena apa?
itu yang berada di 13 besar itu, pertama dari segi umur itu saya sangat jauh. Di bawah mereka udah 60, ada yang 70, udah punya gelar akademik, secara finansial sudah matang ya, secara umur sudah matang, secara keilmuan sudah matang. Kalau saya rasanya kayak anak bau kecur gitu ya. Tapi kok bisa masuk gitu. Tapi saya berpikiran nggak akan menang. Tapi saya berpikiran gini, saya akan berusaha semaksimal. Saya bukan mencari kalah menangnya. Karena ini adalah program pemerintah dan kita pun bukan istilahnya dengan uang kita untuk ini. Jadi memang pure dari pemerintah apresiasi. Tapi alhamdulillah setiap pertanyaan mungkin karena terbiasa di depan forum berbicara mungkin ya. Saya tidak pakai teks satupun gitu kan. Jadi menjawab pertanyaan itu real dan tidak boleh ada pendampingan. Nah, adapun dinas yang mendampingi dari dinas perindak provinsi, dia nggak boleh duduk dekat saya. Ya, jadi saya memang duduk di sana, satu juri sekian menit ya. Juri itu pada orang-orang top semua. Ada ibu siapa? Lupa saya, terus para akademisi ya. Para ini dari kementerian, beberapa kementerian dan juga ada staf khusus presiden ya. Jadi semuanya dinilai dan alhamdulillah sebulan berlalu diumumkan saya masuk di 5 orang penerima Upakarti se-Indonesia. Wah, luar biasa. Itu cuma berlima atau berlima. Memang dari 34 tadi? Jadi 34 provinsi. Ya, jadi dari ratusan tadi. Ratusan ya. Tapi yang satu provinsi boleh mewakili beberapa orang. Akhirnya Ibu masuk dalam 5. Dan Upakarti itu memang diberikan untuk 5 orang. 5 orang per 2 tahun sekali. Oh, per 2 tahun. Berarti tahun 2022 ini Upakarti. 2020. Nah, jadi Upakarti bisa lagi 2023. 23. Ya, jadi dari kategori pengabdian terhadap masyarakat perorangan. Wah, kategori dia ada 2 kategori, perorangan dan perseroan. Oke. Ya. Selain Upakarti apa aja sih Bu penghargaan yang pernah Ibu terima? Ini banyak banget soalnya pialanya. Malu sih. Kadang udah numpuk. Jadi alhamdulillah apresiasi dari media ya, dari ini teman-teman dari profesi ya. Jadi kemarin juga dari Kementerian Perindustrian ya juga ada itu dari mengenai Batik Lumpo, penghargaan kepada Batik Lumpo, mitra yang selalu menjalin komunikasi dengan stakeholder yang ada gitu kan. Terus juga dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Ibu Puspa Yoga ya, sebagai perempuan inspirasi ya. Terus juga banyak lagi ya, apalagi susah bilangnya. Terus ada lagi ini dari berkarya, berkarya yang bisa dinikmati oleh masyarakat ini dari Pusat Profil Indonesia ya. Terus yang kemarin ya dari Pemkab Solo Selatan juga, karena saya sudah 5 tahun secara kontinu melatih masyarakat di sana baik di bidang kriya, sulam dan segala macam ya, fashion, dan mereka memberikan apresiasi penghargaan yang bermitra dengan Kabupaten Solo Selatan gitu ya. Terus yang terakhir ini luar biasa, ini juga ada dari Modest Award ya, itu para desainer seluruh Indonesia tahun 2020 ya. Baru ya, belum lama ini. Jadi seluruh desainer seluruh Indonesia, alhamdulillah saya masuk dalam 10 deretan desainer yang apa ya, susah juga saya menerangkan gitu kan. Tapi itu mereka saja yang menilai kita tanpa ikut berkontribusi atau apa. Jadi memang bukan melalui ajang kompetisi, tidak. Jadi memang sudah melalui seleksi dari tim gitu ya. Jadi ibaratnya yang sustain kali ya Bu ya, berkarya terus-terusan mungkin. Iya, yang menurut mereka yang nggak pernah kapok-kapok ya gitu kan ya, semangatnya terus luar biasa gitu, walaupun jatuhnya berkali-kali tapi tetap bangun gitu tetap bangun terus gitu ya. Jadi karena keinginan dan kegigihan saya sih, jadi teman-teman banyak mengapresiasi di sana. Dan yang terakhir kemarin dari Padang TV ya, dengan tangguh di era digital sebagai desainer yang inovatif dan kreatif. Jadi terus saya bilang,
masih banyak. Jadi 15 orang penerima itu luar biasa, orang-orang hebat semua. Dan perempuan yang menerima itu cuma 3 orang. Itu perempuan hebat semua, Ibu Emma Yohana, ibu dari yang punya Emersia Hotel gitu kan. Saya ini siapalah ya. Cuman Novia Hartini, seorang anak petani ya, seorang ibu rumah tangga yang bisa memberi peluang sedikit buat masyarakat. Tetapi buat teman-teman di media juga mengapresiasi, kami memutuskan Bu Novia masuk di dalam ini. Ya alhamdulillah, puji syukur saya ucapkan itu. Teman-teman media begitu respon luar biasa dan selalu mengikuti setiap dari kegiatan-kegiatan saya walaupun di sosial masyarakat gitu. Dan terkait dengan prestasi-prestasi Ibu ini pasti ikut organisasi juga ya? So pasti. Ya. Sebenarnya ikut organisasi itu bagi Ibu sendiri buat apa sih Bu? Apa aja sebenarnya organisasi yang diikuti untuk saat ini? Ya, buat saya organisasi itu kurang lebih ada 20 apa berapa banyak ya? Banyak sampai banget. Sekarang? Sampai sekarang saya di setiap organisasi itu aktif. Bukan hanya jadi peserta yang ikut terus tidak, tiba-tiba nggak ikut lagi. Saya memilih, ya banyak organisasi yang ditawarkan. Kalau cuma untuk arisan saya nggak mau. Tapi sebuah organisasi itu yang ada kontribusinya terhadap kita sendiri dan juga masyarakat. Ya kalau kita kurus, nggak mungkin kan kita memberdayakan orang ya. Gitu. Tapi kalau kita sejahtera, ya otomatis kita bisa berbagi gitu. Ya, jadi saya lihat. Saya masuk organisasi itu saya memilih gitu kan, apakah ini bisa apa tidak gitu kan. Dan di sini apapun organisasi saya memang aktif ya. Tujuan saya berorganisasi tidak mencari uang. Ya. Tetapi, nah ya di sana itu sumber uang, gitu kan? Itu dia ya. Itu dia, gitu kan. Jadi kita akan bertemu dengan siapapun ya. Jadi yang mendatangkan uang itu adalah jaringan networking. Ya, betul sekali. Bukannya uang yang mengejar kita, tidak. Tapi kalau kita menjalin hubungan networking yang cukup bagus, cukup luas, itu akan secara tidak langsung, ya rezeki itu sebenarnya bukan uang saja, tetapi menjalin silaturahmi, bertambah teman, ya, bertambah pengalaman, ya, itu adalah suatu rezeki buat saya, gitu kan. Jadi di organisasi itu kalau kita berpikir kalau ini bisa nggak bisnis saya, itu kita salah. Gitu. Bukan gitu ya Bu ya? Bukan gitu. Jadi kita organisasi kita jalanin aja. Apa yang bisa kita berikan sumbangan untuk organisasi? Apakah itu pikiran, apakah itu finansial, apakah itu waktu, ya. Nah, disitulah secara tidak langsung. Ya kita kalau ibarat tanaman lah gitu kan. Kita masuk ke organisasi itu kita juga anggap masuk ke dalam satu lahan atau ladang gitu ya. Kita bercocok tanam di situ. Nah, kalau kita pupuk, kita siram ya pastilah dia akan membuahkan hasil dan hasilnya tadi ada buahnya. Nah, kalau buahnya banyak kita akan bisa menikmati bersama termasuk dengan organisasi. Begitu. Luar biasa. Wah, sudah panjang sekali cerita dari Bu Novia yang sudah kita dapatkan ya. Saya belajar banyak sekali nih dari Bu Novia. Bahwasanya tuh kita sebenarnya dalam melakukan sesuatu tuh kita nggak melihat sebenarnya hasil ya Bu ya. Kita sebenarnya harus mulai aja. Mulai aja gitu. Proses yang menentukan hasil. Betul. Kalau misalnya kita berhenti karena kita merasa ini nggak bakal apa gitu, nggak bakal terwujud atau apa, akhirnya emang nggak akan terwujud. Tapi karena kita terus untuk ya berkomitmen untuk tetap konsisten dalam melakukan apapun, itu nggak membohongi semua usaha kita ya Bu. Ya hasilnya. Karena gini, kalau kita tidak memulai gitu ya, itu nggak akan bisa terlaksana gitu. Kita cuman diam diri terus bermimpi saya mau begini, tapi kita nggak melakukan apa-apa. Iya kan? Tapi dengannya kita melakukan kegiatan, ya kita jadi tahu itu sebuah proses. Ya, jadi kalau kita misalnya bikin satu produk, kalau kita tidak mencoba, kita nggak tahu kan, oh ini hasilnya ternyata kalau begini, berarti nggak bisa dijual. Nah gitu ya. Nah jadi saya di sini saya melihat sebuah proses itu tidak bisa instan, ya. Karena proses yang panjang dan sulit, ya, itu akan menuai kebaikan dan akan menuai hasil yang sangat luar biasa. Luar biasa. Ya. Sebelum kita akhiri nih Bu bincang-bincang kita, dari Bu Novia sendiri,
apa sih Bu pesannya untuk wanita-wanita di Sumatera Barat, entah itu yang masih muda ataupun yang sudah jadi ibu rumah tangga pada saat ini, kan tidak menutup kemungkinan ya Bu untuk memulai sesuatu. Kan nggak harus kita mulai itu benar-benar, kalau Bu Novia dari SMP terus benar-benar sudah punya komitmen, oh saya mau jadi ini one day. Ada yang mungkin baru kepikiran itu setelah umurnya 30 atau ketika sudah punya keluarga dan bahkan punya anak, gitu baru terfikirkan untuk mulai berkarya. Pesan Bu Novia apa sih? Apakah memang masih bisa nih untuk kita-kita yang perempuan ini memulai usaha ataupun melakukan apapun gitu untuk kita capai? Buat saya tidak ada kata tidak. Ya, yang penting kita punya niat. Nah, itu dulu kita punya niat, kita punya tekad. Yang terutama kali adalah izin suami. Itu dia. Itu dia. Karena kita perempuan yang berumah tangga, perempuan yang punya suami. Izin suami dan support dari keluarga. Nah, kalau kita tanpa support, tanpa izin dari suami, karena kita mau menjadi seorang pengusaha atau menjadi seorang wanita yang aktif di bidang apapun gitu kan. Kalau kita tanpa izin keluar rumah, kita nggak akan bisa berkegiatan apapun. Pasti kita dalam pikirannya ke rumah, pikirannya anak gitu ya. Nah, jadi menjalin komunikasi dengan keluarga, intent gitu ya. Ya kita terus terang aja. Ya kalau memang suami kita bekerja, bagaimana kita mengatur waktu? Ya mengatur waktu untuk bisnis, untuk rumah tangga, untuk suami gitu ya. Nah, jadi insya Allah apapun yang mau kita wujudkan, nggak ada sih kata terlambat. Ya, tidak ada. Jadi memulai sesuatu itu mau kapanpun, yang penting kita punya niat untuk berusaha, ya, ada support dari keluarga, ada izin dari suami, terus bagaimana kita mau menek diri kita, mau menjadi apa kita. Luar biasa. Nah, itu aja simpel sih sebenarnya. Jadi optimis yang perlu, optimis dan komitmen yang kuat. Udah, optimis, punya komitmen. Gak ada yang namanya pengen-pengen aja tapi gak pernah bergerak. Nonsen gitu ya. Nonsen ya Bu ya. Baik Bu Novia, terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Terima kasih juga Dunsana Info Sumbar untuk mengikuti program pilihan kita, Perempuan Sumatera Barat Bercerita. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih Bu Novia. Sampai ketemu lagi. Insya Allah. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.